adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap harus semangat adik-adik. Nah, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan juga kita siapkan Alkitab kita. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu dari KC 262 Apabila Kita Sukacita. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menjaga kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati kami, agar kami dapat duduk diam dan dapat mendengarkan firman-Mu, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Kita siapkan Alkitab kita. Pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6-9. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6-9 yang menyatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Adik-adik, sekarang kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari KC 129, Puji Yesus. Kita akan nyanyikan ayatnya yang pertama ya.
Hai adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali Kak Fasi bisa menyapa kembali adik-adik yang ada di rumah. Pada kesempatan kali ini, Kak Fasi akan membawakan firman untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelumnya Kak Fasi mau tanya nih, siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan! Kak Fasi belum lihat ya. Sekali lagi, siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Wah, senang sekali loh Kak Fasi melihat semuanya semangat banget untuk dengerin firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Adik-adik bisa ikutin doa yang akan Kak Fasya bawakan ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Dan juga Tuhan mau berkati Kak Fasya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini adalah Yosua. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel yang Tuhan pakai untuk membawa umatnya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yosua mempersiapkan bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, yang saat itu menjadi satu-satunya batas pemisah antara kemah bangsa Israel dengan tanah Kanaan. Right here. Okay. Sesuai dengan perintah Allah, bangsa Israel berkemah dekat sungai Yordan selama 3 hari untuk menunggu. Masalahnya, selama musim menuai, sungai Yordan itu sebak sampai meluap airnya. Jadi tidak mungkin bangsa Israel menyeberang. Lalu, Tuhan juga memerintahkan untuk para imam pengangkat tabut Tuhan untuk membawa tabut itu menyeberangi sungai Yordan dan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu, Tuhan menyuruh Yosua untuk menyuruh para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai yang deras itu. Lalu, setelah pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air, maka berhentilah air itu mengalir. Menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Lalu Yosua memilih dari bangsa Israel 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan memerintahkan pada mereka untuk mengangkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan. Setelah batu itu dibawa menyeberang, Yosua menegakkan 12 batu itu di Gilgal. Arti dari ke-12 batu itu adalah Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allah kita telah mengeringkan di depan kita air sungai Yordan, sampai kita dapat menyeberang seperti yang telah Tuhan lakukan dengan laut Teberau. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita mengenai bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Hanya tadi ada rintangan loh adik-adik. Jadi kan bangsa Israel mau pergi ke tanah Kanaan, tapi dari tempat perkemahan mereka ke tanah Kanaan itu ada satu sungai yang deras dan panjang juga adik-adik. Namanya sungai Yordan. Nah, kalau udah sungai deras gitu, gimana caranya nyebrangnya coba? Tapi ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan memimpin Yosua untuk bisa membawa tabut perjanjian yang dibawa oleh orang-orang Lewi untuk meletakkan kakinya di sungai Yordan tersebut adik-adik. Dan tahu
tiba-tiba airnya berhenti. Dan tiba-tiba berhenti, airnya kering, dan bangsa Israel bisa menyeberang adik-adik ke tanah Kanaan. Hebat ya, itu caranya Tuhan dalam memimpin Yosua dan bangsa Israel agar bisa tiba ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, Tuhan aja bisa memimpin bangsa Israel loh untuk bisa sampai di tanah Kanaan walaupun melewati sungai yang deras dan gak mungkin sebenarnya. Kalau Tuhan bisa memimpin bangsa Israel, Tuhan juga pasti memimpin adik-adik. Tadi yang lagi makan siapa dibantuin papa sama mamanya? Angkat tangan. Atau tadi yang main ditemenin sama papa sama mama atau kakaknya? Angkat tangan. Nah, itu semuanya atas perlindungan Tuhan Yesus adik-adik. Coba ikutin Kak Fasya atas perlindungan Tuhan Yesus. Ya, Kak Fasya punya aktivitas untuk adik-adik. Bisa tolong untuk papa, mama, atau kakaknya bisa rekam dan bisa tolong dikirimkan ya ke grup WhatsApp Pelkat PA Sejahtera atau bisa dimasukin ke Instagram dan di tag ke PA Sejahtera Jaksel. Adik-adik bisa mengikuti gerakan Kak Fasya ini ya. Aku yakin Tuhan besertaku. Aku yakin Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Kak Fasya tunggu videonya ya. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir dari pelayanan firman hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya adik-adik mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik lagi bermain, lagi makan, ataupun sedang tidur, atau sedang pergi kemanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu beserta sama adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan adik-adik selanjutnya dan kehidupan Kak Fasya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Wah, terima kasih adik-adik yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih sudah mau mengerjakan aktivitasnya. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk persembahan dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama Papa dan dapat ditransfer di nomor rekening yang ada di layar ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang terambil dari KC 278, Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Adik-adik, sekarang kita mau memasuki doa penutup. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang, ibadah kami telah selesai ya Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan,
kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati kami juga dalam 1 minggu ke depan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami dengan penuh sukacita dan dapat memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya doa-doa ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik dengarkan dapat adik-adik aplikasikan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Dan juga dalam 1 minggu ke depan adik-adik dapat melaksanakan aktivitas adik-adik dengan penuh semangat dan sukacita. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Selamat hari Minggu. Dah.